Ardiana Primasari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai mind mapping pendidikan inklusi. Saya langsung tunjukkan saja mind mapping yang saya buat ya. Jadi langsung saja dalam mind mapping saya menjelaskan pendidikan itu 4. Yang pertama eksklusif, yaitu pendidikan di mana pendidikan tersebut mengkhususkan para peserta didiknya. Misal peserta didik dengan kemampuan apa, atau khusus anak konglomerat atau pejabat atau apapun. Jadi itu khusus. Kemudian ada inklusif. Inklusif itu sekolah yang mampu menerima ABK atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya dalam satu ruangan, tapi tetap dengan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi tidak disamakan sehingga ABK tidak merasa kesulitan dalam belajar mereka. Kemudian itu bisa ditemukan pada sekolah yang memiliki label khusus seperti sekolah inklusi atau sekolah pendidikan inklusi atau yang sejenisnya. Kemudian segregatif. Segregatif itu sekolah yang membedakan antara dua jenis sekolah. Yang pertama sekolah untuk reguler atau anak biasa, kemudian sekolah untuk khusus ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi dua sekolah itu tidak bisa disatukan. Jadi memang berbeda, maka akan terjadi suatu diskriminasi pada anak. Itu biasa ditemukan pada sekolah luar biasa atau SLB. Jadi di situ SLB itu khusus banget menerima anak dengan kebutuhan yang berbeda, misal tunanetra atau tunagrahita atau tunadaksa seperti itu. Jadi itu sangat berbeda. Kemudian yang terakhir ada pendidikan integratif, di mana pendidikan itu tidak hanya tapi bisa menerima ABK dalam satu ruangan, tapi pembelajarannya itu disamakan dengan anak lainnya, sehingga bagaimanapun akan terjadi diskriminasi antara anak normal dengan anak ABK. Karena anak ABK itu tidak bisa menerima pembelajaran seperti yang anak normal terima. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama mengenai sistem pendidikan inklusif. Nah, sistem pendidikan inklusif ini ada 6. Yang pertama mengenai kurikulum atau bahan ajar. Jadi kurikulum dalam pendidikan inklusif itu berbeda dan itu harus disesuaikan dengan peserta didik dan juga kemampuan sekolahnya. Kedua ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini sangat penting sekali untuk mendidik para peserta didiknya. Jadi mereka itu harus memiliki potensi atau kemampuan yang memadai untuk memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada ABK maupun anak reguler biasa. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik ini sangat penting karena dimanapun pendidikan akan berjalan jika ada peserta didik atau individu yang ingin belajar. Kemudian ada lingkungan sekolah. Jadi harus ada yang namanya sekolah atau penyelenggaraan sekolahnya. Tidak mungkin kan kalau tidak ada namanya sekolah. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi sekolahan itu harus diberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk peserta didik, untuk guru, untuk karyawan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, di sini evaluasi pembelajaran itu hampir sama dengan reguler lainnya, hanya saja ada sedikit pembedanya. Mungkin akan lebih teliti guru-gurunya dalam memberikan seperti pelayanan kepada peserta didiknya, terutama peserta didik dengan kebutuhan yang khusus. Berikutnya ada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, strategi yang pertama yaitu penjaminan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengenai pendidikan oleh seluruh warga. Yang kedua ada aspek fleksibilitas dan aksesibilitas pada sistem pendidikan formal, informal maupun non-formal.
Kemudian ada pengoptimalan peranan guru di sekolah. Dan terakhir ada pendidikan yang berbasis teknologi informasi. Kemudian penyelenggaraan mengenai identifikasi dan asesmen ABK ya. Nah, identifikasi yang pertama yaitu anak dengan gangguan fisik, tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Nah, kemudian anak dengan gangguan emosi dan perilaku itu seperti tunalaras, tunawicara, dan juga hyperaktif. Dan anak dengan gangguan intelektual itu bisa dilihat pada anak yang menyandang tunagrahita, lamban belajar atau slow learner, kemudian anak berbakat, dan juga autis. Nah, kemudian ada guru pendamping khusus atau GPK. Nah, GPK ini sangat dibutuhkan pada inklusi karena guru dengan sebutan pendamping khusus ini sangat-sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh ABK. Jadi guru tersebut memiliki kemampuan, keterampilan yang sangat bisa mencukupi kebutuhan ABK. Jadi dia sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh ABK. Kemudian ada PPI atau program perencanaan individual. Nah, program ini biasanya dibentuk oleh guru, oleh sekolah sesuai dengan peserta didik atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan latar belakang sekolah juga, kondisi sekolah. Jadi intinya itu PPI dibentuk karena kebutuhan yang ada. Kemudian ada kurikulumnya, kurikulum dalam sekolahan tersebut, yaitu kurikulum modifikasi. Nah, kurikulum modifikasi ini awalnya memang sama dengan kurikulum reguler pada biasanya pada sekolah umum, tapi dimodifikasi atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan siswanya, sesuai dengan sekolahnya, sesuai dengan gurunya juga. Jadi kurikulum dan PP ini juga bisa berjalan beriringan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini sama dengan sekolah lainnya, cuma guru ini tuh lebih aktif dan lebih berperan dalam pembelajaran anak. Biasanya guru ini akan membantu anak dalam membacakan soal, begitu pada saat ujian ya, pada misal dengan anak yang berkebutuhan khusus mengalami kesulitan, nah guru akan membantu dengan membacakan soal begitu. Jadi guru ini akan lebih membantu siswanya yang benar-benar mengalami kesulitan. Nah, yang terakhir mengenai kekuatan pendidikan inklusi. Yang pertama mengenai pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Partisipatif ini lebih menekankan kepada anak yang aktif atau peserta didik yang aktif. Lalu yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif ini lebih menekankan pada peran orang tua dan peran guru. Peran guru membantu anak di sekolahan berkolaborasi dengan orang tua yang harus mendidik peserta didik di rumah. Itu harus. Nah, untuk mendapatkan keinginan atau tujuan pembelajaran yang maksimal, jadi orang tua dan guru juga harus berperan aktif dalam pembelajaran sang anak. Kemudian kekuatan yang kedua ada pusat pelayanan klinis. Jadi, pusat pelayanan klinis ini diawali dengan identifikasi, asesmen kebutuhan peserta didik, sehingga pelayanan atau layanan yang akan diberikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan sang anak. Jadi tidak melenceng atau tidak akan melewati batasnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada partisipasi orang tua. Nah, partisipasi orang tua ini sangat penting sekali. Jadi untuk para orang tua dengan sangat diminta untuk memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan, pokoknya memberikan sesuatu hal yang positif kepada anak sehingga anak akan memunculkan motivasi belajar dalam dirinya, sehingga tidak akan merasa seperti putus asa atau merasa keberatan dalam belajar. Jadi mereka akan lebih legowo untuk menerima pembelajaran dan untuk belajar sendiri. Sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Kalau sekolah itu lebih pada visi misi itu ya, jadi visi misi itu akan lebih ditonton oleh orang-orang, oleh khalayak umum. Oh, visi misi sekolah ini tuh sangat bagus, maka dia akan yakin untuk anaknya dimasukkan ke dalam sekolah tersebut atau didaftarkan di dalam sekolah tersebut.
Kemudian ada juga pelayanan dari sekolah itu yang juga harus dinomorsatukan. Jadi anak tidak akan mengalami diskriminasi, tidak akan mengalami kesenjangan, begitu. Jadi anak itu akan tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak yang lainnya. Kemudian dukungan dari pemerintah itu sudah jelas seperti yang dibicarakan di awal tadi, yaitu penjaminan dalam undang-undang. Jadi pendidikan itu sudah dijamin oleh pemerintah dalam undang-undang. Bisa saya sebutkan di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nah, itu beberapa undang-undang yang dijaminkan oleh pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.